Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini saya yakin sudah sangat populer. Dan menariknya adalah perumpamaan yang diberikan di ayat yang kita baca tadi, sekaligus sudah diberi pengertian oleh Yesus. Jadi Yesus yang kasih dia pe perumpamaan, Yesus juga yang terangkan dia pe makna. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah dan dibandingkan dengan perumpamaan-perumpamaan lain, kadang-kadang Tuhan kasih perumpamaan marnya ndak kasih dia pe arti. Contoh perumpamaan tentang misalnya apa yang saudara ingat, anak yang hilang, bukan? Itu diceritakan tapi tidak diberi arti. Lalu itulah tugas para penafsir, para pengkhotbah untuk menerangkan itu. Tapi bacaan ini berbeda, agak lebih ringan saya yakin bukan hanya menurut saya, tapi menurut kebanyakan orang. Nah, sehingga kita mungkin tidak akan menjumpai kesulitan. Tapi bukan berarti juga menjadi gampang ini. Karena itu perlu kerendahan hati untuk belajar dari firman Tuhan. Saudara perhatikan di pasal 8 ayat 4 bilang begini. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus. Kalau di Alkitab lama datang menggabungkan diri, kan ada kalimat itu, menggabungkan diri. Berapa banyak orang? Jadi memang orang kalau membaca Alkitab dapat kesan bahwa kehadiran Yesus betul-betul telah menggemparkan, sehingga menjadi, kalau pakai istilah sekarang, kehadiran Yesus, khotbah-khotbahnya, pengajaran-pengajarannya, tindakan-tindakannya, mujizat-mujizat itu telah membuat dia menjadi, kalau pakai istilah sekarang apa? Ya, viral. Dia viral sehingga beribu-ribu orang datang. Salah satu jumlah yang pernah disebutkan adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Itulah Alkitab bilang yang dihitung hanya laki-laki, yang tidak hitung tuh perempuan dan anak-anak, tidak dihitung tuh perempuan anak-anak. Padahal orang kita pernah bilang dari mimbar ini berkali-kali. Padahal kalau orang hitung dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan, kita kira dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah kan? Di mana-mana pertemuan, entahkah itu pertemuan agama, pertemuan gereja, pertemuan politik, coba saudara lihat, selalu yang lebih banyak hadir kan laki-laki toh. So mengamu tuh ibu-ibu, Selalu yang lebih dulu hadir, yang lebih banyak hadir itu adalah perempuan. Nah sekarang coba bilang 5.000 laki-laki. Kalau logika itu terang pakai, perempuan selalu lebih banyak dari laki-laki, maka berarti 5.000 laki-laki, perempuan kan mesti lebih banyak. Nah kira-kira berarti 6.000 jodang, selebih 6.000. Kong tuh anak-anak berapa? Kalau 1.000, ada 12.000 orang yang hadir. Dan itu luar biasa. Orang PKPI paling banyak hari terakhir itu, boleh berapa orang yang hadir? 1.000. Nggak setahu Kang. Nggak sampai, karena orang jumlah kakak cuma 1.400-an. Yang hadir berapa? Nggak sampai 1.000. Nah bayangkan yang hadir itu 12.000. Tapi coba pikir jodang tuh 5.000 udah hadir. Itu berarti 5 kali lebih banyak dari jemaat ini, bukan? Tapi ketika kita membaca ayat-ayat ini, ada hal yang akhirnya orang mesti pikir ulang. Ternyata orang-orang banyak yang datang kepada Yesus, datang mendengarkan pengajarannya, atau pakai istilah yang di TB1, datang menggabungkan diri pada Yesus.
Tidak sama. Bahkan kemudian di sini Tuhan bagi mereka menjadi 4 kategori. Benar. Jadi satu kali lagi, beribu-ribu orang datang dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, datang kemanapun Yesus pergi. Mereka selalu ingin datang berkumpul. Tapi apakah mereka memiliki hati yang sama? Apakah mereka memiliki pikiran yang sama? Apakah mereka memiliki motivasi yang sama? Setelah kita membaca perumpamaan ini, orang akhirnya berpikir ulang. Oh, ternyata banyaknya orang yang datang tidak serta-merta menjadi suatu tanda atau ukuran keberhasilan. Satu kali lagi, banyaknya orang yang datang ternyata tidak menjadi tanda atau ukuran keberhasilan. Sehingga di dalam Alkitab orang mendapati istilah-istilah bagaimana Tuhan membagi 2 macam orang. Ada yang disebut kelompok orang banyak, ada yang disebut kelompok murid. Jadi ada orang banyak, ada murid. Nah, ini menarik bukan? Sehingga pikir-pikir begini, apakah kenyataan ini hanya terjadi di masa lalu? Dengan tidak bermaksud mencari-cari pembenaran, tapi izinkan saya mengajak kita untuk memikirkan, jangan-jangan fenomena ini juga masih terus terjadi sampai hari ini. Misalnya, di jemaat ini, berapa orang jumlah jiwa? Berapa yang bertekun mengikuti Yesus? Berapa yang setia? Misalnya di dalam, ukurannya di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Bahkan orang dengan rendah hati mesti terima, beberapa waktu lalu Badan Pekerja Majelis Sinode mempublikasi hasil survei dari bidang litbang atau bidang yang terkait, mempublikasi orang kehadiran cuma berapa persen orang bilang? Kira-kira 30. Kira-kira 30%. 25 sampai 30. Persis yang terjadi di sini. Persis karena Yesus kemudian membagi 4 macam orang. Sama-sama datang kepada Yesus. Sama-sama datang duduk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama menunjukkan gejala yang sama. Datang berbondong-bondong, datang berkerumun, datang berkumpul, datang mengikut. Tapi Yesus bilang, mereka masih tetap bisa dibagi menjadi 4 kategori. Memangnya tidak bilang mana yang lebih besar, maksudnya kelompok mana yang prosentasinya lebih besar. Tidak bilang, ya sudah anggap sama. Anggap jo ini sama, ini 4 kategori. Nah, ketika mendengar, ketika memikirkan itu, kita bilang tadi, jangan-jangan itu juga yang terus terjadi sampai hari ini, bukan? Orang ke gereja, di mana-mana, bukan cuma di jemaat ini, di mana-mana tuh pergumulan sama, ya toh? Yang tekun, yang setia, yang rajin, yang betul-betul menunjukkan, dalam tanda kutip, bolehlah orang pakai itu, menunjukkan buah. Ya memang kalau misalnya salah satu ukuran buah itu adalah ketekunan dalam persekutuan ibadah. Memang ya ini menjadi, memang tidak bermaksud mendahului Tuhan, tapi mungkin memang ini sudah membuat, memang cuma begitu. Bukan berarti tidak penting. Masalahnya, misalnya orang di PKB, itu di PKB, di tempat lain
malah ada ibadah PKB yang hadir kaum ibu. Kita tanya, kenapa ini kan ibadah PKB yang hadir ibu-ibu? Oh ini kok arisan pendeta. Jadi orang datang mau ambil tuh arisan. Nah, mar puji Tuhan di sini ibadah PKB nyandak pakai arisan, nyandak tuh. Bagus puji Tuhan. Ditambah lain kok tuh ibadah dengan arisan dong sesatu. Sehingga susah dibedakan. Ini persekutuan gereja atau organisasi sosial mar pakai merek gereja. Nah, justru ada bahaya. Tapi ada juga orang bilang, oh justru kalau bikin arisan dia lebih menarik, lebih datang. Oh nyanda. Justru jangan-jangan yang memaksa orang datang bukan karena ibadah, mar karena malu. So arisan akang kok nggak mesti pulang. Nah, itu jadi masalah kan? Dan yang terjadi kita bilang ada sampai di jemaat lain ibadah pria kaum bapak mar tuh yang hadir ibu-ibu karena mau datang ambil tuh arisan atau mau datang bawa pulang tuh arisan. Jadi masalah kan? Tapi satu kali lagi kita bilang, torang pe persoalan ketika membaca perumpamaan ini memang nyandak bagi-bagi. Bukan nyandak bagi-bagi, nyandak hitung dia pe prosentasi mana yang lebih besar. Nah, mari torang perhatikan. Kalau boleh sejak awal torang semua simpulkan, perumpamaan ini sebenarnya bicara tentang apa? Kalau boleh kita pakai bahasa sederhana, perumpamaan ini tidak mempersoalkan penabur, tidak mempersoalkan benih yang ditabur, tapi yang dipersoalkan adalah sikap hati ketika mendengarkan firman. Ada saat Yesus mengkritik para pengkhotbah. Ada saat Yesus mengkritik para nabi. Ada saat Yesus mengkritik para pengajar. Ada saat Yesus mengkritik para pemuka agama. Karena misalnya mereka tidak menjalankan tanggung jawab mereka. Ada saat Yesus memberi teguran-teguran keras kepada imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang yang bertanggung jawab mengajarkan firman. Tapi kali ini yang disorot bukan mereka. Yang disorot adalah respon manusia, respon orang terhadap pemberitaan firman Tuhan. Jadi dari awal orang semua tegaskan, ini perumpamaan tentang apa? Tentang 4 macam sikap hati menanggapi firman Tuhan. Yesus kemudian menggunakan perumpamaan tentang penabur untuk menerangkan tentang bagaimana tuh sikap hati orang ketika mendengarkan firman Tuhan. Pertama, Yesus pakai istilah ada seorang penabur yang pergi untuk menaburkan benih. Tapi mulai ayat 11 Yesus langsung terangkan. Penabur itu bisa menunjuk kepada, pertama-tama pasti menunjuk kepada Kristus sendiri. Sama dengan orang lagu tadi. Lagu di mana tadi? Habis pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus adalah penabur, tabur benih di ladang dunia, dan seterusnya. Jadi pertama-tama penabur di sini menunjuk pada Yesus Kristus, tapi yang kedua adalah kepada para rasul, kepada para pengkhotbah, kepada para pengajar, kepada para penginjil, kepada pemberita-pemberita firman Tuhan. Dan Yesus bilang, benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Nah, tidak ada penjelasan tentang apakah tuh penabur bikin kesalahan, apakah metode menaburnya salah. Tidak ada. Memang orang tahu, kadang-kadang juga Yesus mengkritik, kita ulang tadi, para penabur, para pemberita, para hamba Tuhan kadang-kadang dikritik, ditegur, diberi peringatan-peringatan keras, bahkan diberi ancaman-ancaman lebih keras. Dan kadang-kadang juga diingatkan tentang metode-metode menabur. Tapi kali ini, aspek itu bukan tidak penting, tapi aspek itu bukan menjadi sorotan utama. Yang disorot adalah bagaimana sikap hati kita menanggapi firman Tuhan. Yang kemudian Yesus terangkan begini. Ada benih yang waktu ditabur dia jatuh
di pinggir jalan. Sekaligus Yesus langsung terangkan. Artinya apa? Nah, DP arti ada di ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi yang jatuh di pinggir jalan. Nah, orang jangan membayangkan tuh pinggir jalan itu jalan ada aspal, kong di sampai maksudnya jangan membayangkan keadaannya seperti keadaan modern. Nah, ini dalam konteks dunia pertanian. Nah, jalan itu adalah nggak usah bayangkan seperti jalan aspal. Tapi karena memang itu rute yang selalu dilalui, maka otomatis tanah di situ menjadi keras, kan? Tapi perhatikan di sini. Saya mengajak orang berpikir dengan teliti. Yang di pinggir jalan, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang-orang. Jadi yang dimaksud pinggir jalan ini adalah apa? Orang-orang. Jadi perhatikan, orang-orang, kita pakai TB2 ini, yang di pinggir jalan ialah orang-orang. Jadi satu kali lagi kita bilang, yang dipersoalkan Yesus di sini adalah orang-orang yang mendengar firman itu. Mereka kategori pertama apa? Orang-orang yang mendengarnya. Tapi mereka disebut seperti tanah di pinggir jalan. Tanah yang keras dan kadang-kadang tanah yang membatu. Sehingga ketika benih itu ditabur, jadi bukan tidak ada benih yang datang, tapi ketika benih ditabur, apa Yesus bilang di ayat 12? Kemudian datanglah, mereka ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu. Coba orang pikir. Jadi akhirnya kan tidak ada hasil, begitu dong. Mereka mendengar firman, jadi bukannya tidak mendengar firman, dengar tuh firman, dengar tuh Injil, mereka dengar, mereka datang kok dalam kerumunan-kerumunan khotbah-khotbah Yesus, termasuk sampai sekarang. Dorang datang, bukannya tidak datang, dorang dengar, bukannya tidak dengar, bukan tidak ada firman yang pernah sampai ke telinga mereka. Tapi di sini dikatakan apa? Ada hasil tak? Nggak ada. Penyebabnya apa? Nah, sekarang di sini bilang, tetapi iblis datang, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu. Sehingga mereka kemudian gagal. Tidak mengerti, tidak mendapatkan hasil, tidak bertumbuh tuh firman. Jadi, mari orang berpikir. Di sini yang salah siapa? Atau penyebab firman itu tidak bertumbuh siapa? Kita bikin lebih sederhana ya. Dorang dengar firman. Mana lebih dulu? Iblis ambil dulu tuh firman dari hati sehingga mereka tidak mengerti atau tidak bertumbuh dan atau kita ulang ya, kita berusaha bikin lebih sederhana. Dia urutan yang benar untuk kasus ini mana? Dorang dengar firman, tapi kok tidak mengerti, tidak berubah, tidak berakar, tidak bertumbuh, tidak menghasilkan. Ini penyebabnya apa? Iblis ambil dulu tuh firman sehingga dorang tidak percaya dan diselamatkan, atau dorangnya tidak percaya, bukan. Oke, kita ulang. Ini memang mesti hati-hati, sederhana, orang mesti hati-hati. Iblis ambil tuh firman sehingga dorangnya tidak menanggapi, atau dorangnya tidak menanggapi, kong iblis datang ambil tuh firman. Nah, bagaimana? Kira-kira begitu nanti bahasa sederhana. Dorang dengar firman. Yang terjadi adalah iblis ambil tuh firman sehingga dorang nyandak tanggapi tuh firman, atau dorang memang nyandak tanggapi tuh firman, kong iblis datang ambil.
Menurut saudara yang benar itu mana? Sambil boleh berdiskusi, no? Mana? Satu, iblis ambil tuh firman. Baca ulang ya, ayat 12. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya, supaya mereka jangan diselamatkan. Oke, orang tahu iblis memang tidak suka orang percaya dan diselamatkan. Tapi ini soal urutan. Iblis ambil kong dorang tak tanggapi atau dorang tak tanggapi kong iblis ambil itu firman. Karena teman-teman bel semua bawa khotbah di kolom tuh, jangan kita sini sebahasa lain sampai di kolom jadi lain. Bagaimana? Yang mana dulu? Iblis ambil kong dorang tak tanggapi atau dorang tak tanggapi kong iblis ambil? Encik Viana bilang yang kedua. Yang kedua yang benar. Jadi jangan salahkan iblis. Wah, hamilah supaya bela iblis ini. Nyanda. Dorang dengar, tapi Tuhan bilang, memang dorang hati telah membatu. Sama dengan di pinggir jalan. Jadi iblis datang itu hanya untuk memastikan, oh memang gue tidak mau tanggapi, memang tak mau rado. Tak ambil, supaya kamu memang lebih anjor. Jadi yang dipersoalkan di sini iblisnya enggak. Yang dipersoalkan di sini orang-orang. Hati mereka telah membatu. Hati mereka seperti tanah di pinggir jalan yang selalu diinjak-injak orang sehingga telah mengeras, telah membatu. Sehingga berapa hebat pun benih firman, berapa maksimal pun pemberitaan firman Tuhan, mereka tetap mengeraskan hati. Dan karena memang mereka mengeraskan hati, ya sudah. Iblis lebih menari-nari, dia bersuka cita. Dia datang ambil. Bukan berarti iblis sama sekali tidak ada peran. Sebaliknya, bukan berarti semuanya disalahkan iblis. Nah, kadang-kadang orang kan, misalnya, bagaimana orang P? Ini langsung aplikasi. Antusias kita ketika mempersiapkan ibadah. Ketika semua doa, dia semua mulai rasa mengantuk. Atau semua masuk firman, dia semua mulai mengantuk. Kok dia doa tengking-tengking. Kami usir roh ngantuk. Kami usir roh menghayal. Kami usir iblis yang mengganggu kami. Salahkan iblis. Dah tidur jam berapa dia tadi malam? So tahu-tahu mau ibadah subuh. So tahu-tahu mau ibadah minggu. Dia tidur jam 2. Dapat apa? Dapat kubah diri, kocok. Dah bergadang. Lalu sampai di gereja waktu mengantuk, salahkan iblis. Aneh bukan? Bukan berarti. Jadi jangan semua limpahkan Pak Iblis. Tuhan bilang, oh ini memang salah. Oh ini yang nada antusias. Iya toh? Yang nak mempersiapkan diri. Jadi kalau saya tahu, sehingga orang juga kadang-kadang marah-marah Pak anak-anak. Memang orang kadang-kadang manfaatkan waktu-waktu libur. Tapi orang juga orang tua. Oh iya ini libur, tapi besok hari ibadah. Tidur, istirahat yang cukup. Ya meskipun orang pengkhotbah, jangan kumang minta-minta istirahat banyak. Memang so resiko. Mesti tidur lat, mesti bangun cepat, mesti mempersiapkan sebaik-baiknya. Resiko. Tapi maksud saya adalah kadang-kadang orang begitu kan? Orang yang salah, orang yang nyanda antusias, lalu orang salahkan iblis ketika orang mengantuk. Roh iblis ya ganggu kita ini no. Kami tengking iblis, roh ngantuk, roh menghayal, roh melamun. Iblis bilang so ganti dong, ngana tuh tidur lat karena mau tengking pak kita. Iya toh? Ngana tuh nyanda siap bye-bye. Iya toh? Kadang-kadang begitu. Maaf ya kalau tersinggung. Mana memang itu tuh fungsi firman kan? Jadi memang mereka mengeraskan hati. Jadi ini satu kali lagi yang dipersoalkan. Coba lihat tuh kalimat yang muncul. Orang-orang, Yesus bilang orang-orang. Mereka mendengar firman. Tapi hati mereka telah membatu. Telah mengeras. Tidak digarap. Tidak digarap. Bahkan benih itu. Akhirnya firman itu seolah-olah menjadi sia-sia. Bukan karena firmannya sia-sia. Bukan karena salah dari para penabur. Bukan karena salah dari para pengkhotbah dan pengajar. Tapi kita, hati kita
Datang jotare. Mari nyanda ada gairah, nyanda ada antusias. Mungkin juga datang dengan sekedar formalitas. Bukan berarti kita bilang iblis tidak ada peran. Oh, ada juga, karena itu disebutkan. Memang iblis selalu menyasar. Dan sekaligus orang tahu di sini hal menarik. Ketika orang mendengarkan firman, misalnya di sini dikatakan, iblis juga bukan, kita bilang bukan tidak ada peran. Ada juga dia punya peran. Nah, misalnya di mana orang jam mendengarkan firman? Antara lain di sini. Kung tiba-tiba Alkitab bilang, tapi datang iblis mengambil firman itu. Berarti misalnya ketika orang mendengarkan firman Tuhan, itu iblis ada di mana? Kan kita bilang, misalnya orang mendengarkan firman di gereja. Tapi bilang waktu orang dengar firman, karena memang orang juga mengeraskan hati, iblis datang mengambil firman. Sekarang kita mau tanya, kalau begitu, waktu orang di gereja mendengarkan firman, kira-kira tuh iblis di mana? Dikubur. Dikubur. Saudara ndak usah percaya. Jangan lewat situ, dikubur. Banyak setan situ. Ndak ada setan dikubur. Dorang ada di gereja. Ngapain orang mau ganggu orang-orang yang somati? Ndak ada urusan somati. Dorang akan mengganggu orang-orang yang hidup. Dorang akan merusak orang-orang yang masih hidup, supaya kata apa? Supaya jangan percaya, supaya jangan diselamatkan. Orang somati. Tapi kadang-kadang orang lucu, Kang. Orang anggap di gereja itu ada malaikat, iblis itu ada di kubur. Nggak ada di kubur. Iblis yang ada di kubur itu iblis TK. Itu iblis bodoh. Itu iblis iblis kolot. Ngapain dia ngopi di kubur? Nggak ada. Iblis yang pinter itu ada di gereja. Tentu dia akan menggunakan banyak cara, termasuk untuk menghancurkan ajaran-ajaran gereja. Saya pernah mengutip kata-kata dari David Powson. Dia bilang, iblis bahkan bisa menggunakan sarana-sarana di dalam gereja, termasuk menunggangi orang-orang yang punya akses ke mimbar gereja. Nah, sekarang saudara semakin mengerikan kondisi ini karena dipermudah juga oleh kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi. Termasuk sekarang saudara lihat. Saudara, kami para pengkhotbah, kami para pelayan Tuhan di jemaat sini berdiri di hadapan jemaat 1 minggu mungkin 3-4 kali. Di gereja 1 kali, di kolom-kolom 1-2 kali, tak ada pelayanan HUT 1-2 kali. Tapi saudara boleh mendengarkan pengajaran, mendengarkan khotbah yang menyebut diri mendengarkan firman Tuhan, bahkan setiap jam melalui gadget, melalui internet. Dan di situ kadang-kadang kita tidak lagi bisa membedakan mana ajaran yang membawa kita kepada Kristus, mana ajaran-ajaran yang sebenarnya bukan ajaran yang berdasarkan pada firman Tuhan. Maka saya berharap kita berhati-hati. Jadi satu, kita bilang jangan selalu salahkan iblis, tapi mulai koreksi orang pesikap hati. Bukan berarti yang kedua, bukan berarti juga iblis tidak ada peran. Ada juga dia berperan. Dia akan menarget orang-orang yang di dalam gereja. Ya, orang-orang yang jauh dari gereja, ngapain dia mau ganggu? Dia sudah tahu sejauh lewat dari gereja, mau ganggu apa? Sudah, dorang sudah jadi pengikut. Orang akan terus menyasar saudara yang datang dalam misalnya persekutuan ibadah. Itu poin pertama. Itu kategori pertama. Yang kedua, apa dibilang di sini? Yang kedua, ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Artinya apa? Ini ayat 13. Ayat 8, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering. Jadi perhatikan ya. Dia sempat tumbuh. Kalau yang pertama tadi memang tidak tumbuh, tapi yang kedua tumbuh. Tetapi apa? Tumbuh tetapi segera menjadi kering karena tidak ada air.
Artinya apa? Artinya ada di ayat 13. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang, perhatikan, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira. Oh, luar biasa. Bukan cuma dengar dengan gembira. Dapat lihat antusias, dapat lihat bergelora, menggebu-gebu, berapi-api. Tapi apa di sini? Mereka menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kita so banyak kali lihat tuh fenomena yang kedua ini. Kalau misalnya pimpin KPI misalnya, ada saat-saat saya sendiri ketika membicarakan Injil, dan saudara so lihat juga kan selama 3 tahun, kadang-kadang sebenarnya kita seberapa kali bilang, tapi ketika kita menerangkan sesuatu, ketika membicarakan tentang Kristus, ketika membicarakan tentang salib, kadang-kadang kita sendiri, walaupun kita so puluhan kali bilang, kita sendiri kadang-kadang sangat emosional, kita tersentuh, kita sendiri kadang-kadang sampai menangis lagi. Dan kita lihat ada orang-orang yang kita tidak kenal ketika kita memimpin ibadah KPI, mereka juga kita lihat sangat antusias, bahkan sangat emosional, kadang-kadang juga sampai menangis. Mari cuma sesaat, cuma waktu itu di gereja, waktu dengar, tapi tidak berakar. Maka perhatikan kalimat berikut. Iman sejati tidak dilihat dari seberapa antusias kita menerima firman, tapi iman sejati akan terlihat berapa dalam firman itu berakar. Jadi ini nampaknya orang-orang yang emosional, waktu dengar cepat sekali bilang amin, waktu dengar cepat sekali tersentuh, waktu dengar cepat sekali bergirang atau cepat sekali sedih, sangat emosional. Tapi itu akan diuji setelah keluar dari gereja ini. Jangan-jangan sama dengan di sini bilang toh, yang di ayat berapa tadi? Ayat 13. Yang di tanah berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira. Wah, orang lebih ekspresif dapat lihat. Dengan gembira, dengan antusias. Tapi hasilnya bagaimana? Satu kali lagi kita bilang, iman sejati tidak terlihat dari seberapa cepat, seberapa tanggap, seberapa antusias kita menerima firman. Tapi iman sejati terlihat pada sedalam apa firman itu berakar. Jadi karena Tuhan bilang sama, orang-orang itu sama dengan tanah berbatu. Maksudnya tanah berbatu bukan tanah bercampur batu. Justru kadang-kadang di tanah-tanah itu tetap hidup kan. Tapi maksudnya kote ini, kalau diterjemahkan lebih sederhana, tanah itu tipis karena di bawahnya batu. Sehingga dia sempat tumbuh, dia sempat berakar, tapi nyendak kokoh. Bagaimana ketika datang pencobaan? Nah, di sini dibilang ketika datang pencobaan, apa kata? Ketika datang masa pencobaan, mereka murtad. Pencobaan di sini apa? Nah, orang mesti baca di ayat paralel. Di ayat paralel di Injil Matius pasal 13. Kalau di sini bilang pencobaan, di Matius 13 ada terjemahan yang lebih jelas. Matius 13. Dia ditulis di ayat 20. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang mendengarkan firman itu
dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu, orang itu pun murtad. Coba lihat. Di sini bilang, ketika pencobaan datang, dorang murtad. Pencobaan itu ada banyak jenis. Pencobaan itu, kita pernah bilangkan di jemaat ini, pencobaan itu nyandak sama dengan ujian. Jadi orang jangan lagi ulang-ulang sama ujian pencobaan. Karena bahkan di Alkitab yang terbaru sekarang lebih tegas membedakan ujian dengan pencobaan. Beda dalam 3 hal. Satu kali lagi kita seingat. Dia beda di mana? Dia beda dalam 3 hal. Dari segi sumber, dari segi sifat, dari segi tujuan. Ujian dari Tuhan, pencobaan dari iblis. Dari segi sifat, ujian itu positif, pencobaan itu negatif. Dari segi tujuan, ujian itu tujuannya untuk membangun kita, untuk kebaikan kita, untuk keuntungan kita, untuk pertumbuhan kita. Tapi pencobaan itu selalu tujuannya untuk menghancurkan kita. Bentuknya bisa sama, bentuknya bisa berbeda. Tapi khusus yang disebut di sini adalah pencobaan dalam bentuk apa tadi? Penganiayaan dan penderitaan. Karena firman. Pencobaan bisa datang dalam berbagai hal. Orang bisa dicobai dengan jabatan, orang bisa dicobai dengan seks, orang bisa dicobai dengan uang, orang bisa dicobai dengan hal-hal yang lain. Tapi kali ini yang disorot, nanti dia perbandingan terbalik untuk kategori ketiga. Nanti orang lihat sebentar. Jadi ini pencobaan, tapi dalam aspek disebut di sini penderitaan atau penganiayaan. Tapi yang menarik di sini bilang, mereka mendengar dengan gembira. Mereka sangat antusias. Tapi itu cuma sesaat. Cuma sebentar. Karena ketika menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan-kesusahan hidup, menghadapi persoalan-persoalan dunia, mereka murtad. Mereka mundur dari iman. Berapa banyak orang seperti itu? Di satu pihak misalnya, dia tahu Tuhan menuntut dia untuk hidup dalam kebenaran, kekudusan. Tapi sampai di kantor, misalnya pimpinan bilang, atur akang tuh anggaran nih. Dia bilang, Pak, Bu, salah ini. Ini sih bisa berpotensi penyelewengan. Lalu arahan dari pimpinan bilang, oh jangan. Ini bukan penyelewengan, ini policy, ini kebijakan, atur akar. Tapi hati nuraninya bergejolak, enggak. Tapi pada lain pihak, dia juga diancam. Kalau nganane mau, ya silahkan dinonjobkan. Nah, bagaimana? Dia akan tetap bertahan memilih jabatan itu, tapi bersedia menyelewengkan panggilan firman Tuhan untuk hidup kudus, atau dia setia kepada firman Tuhan dan rela menghadapi kesusahan-kesusahan. Bagaimana? Di situ iman akan diuji. Pencobaan-pencobaan itu, memang di sini pakai istilah pencobaan, bukan ujian. Berarti ini sesuatu yang bersifat negatif, yang bukan dari Tuhan, yang bermaksud untuk menghancurkan kita. Kadang-kadang orang dibawa pada dilema itu. Datang tawaran. Saya pernah mendengar seorang curhat Pak kita pendeta. Kita dapat tawaran mau jadi pimpinan di satu instansi. Mar ada DP Mar. Kalau boleh Bang, store. Oh enggak. Tapi puji Tuhan, dia bilang enggak. Kita biar jadi pegawai biasa. Tapi kita mau hidup kudus, mau hidup lurus daripada kita untuk memperoleh jabatan itu. Mari kita mesti bakase storan, bakase tim, bakase upeti. Enggak. Bagaimana saudara? Mari orang mulai memikirkan, kita bersikap hati selama ini terhadap firman. Bagaimana?
Bagaimana? Ketika datang penganiayaan, ketika datang kesusahan, bagaimana? Firman yang sudah ditanam, antusias. Oh, karena waktu itu keadaan lagi baik-baik saja. Waktu itu keadaan lagi senang. Tapi ketika datang kesusahan, ketika datang penderitaan, mulai menggugat Tuhan. Siapa kita yang alami Tuhan? Nah, kadang-kadang orang nanti waktu susah, nanti waktu menderita kau tanya, siapa kita Tuhan? Tapi waktu saudara senang, waktu saudara dipromosi, waktu saudara berhasil, pernah enggak saudara tanya, siapa kita Tuhan? Ya, benar. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Baca ulang ya. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Bertumbuh enggak? Bertumbuh. Dan semak itu tumbuh bersama. Berarti enggak bertumbuh. Yang pertama enggak bertumbuh. Yang kedua bertumbuh cuma sebentar. Lalu mati ketika datang penganiayaan, kesusahan, penderitaan. Yang ketiga bertumbuh. Dia tumbuh sama-sama dengan, apa kata? Dia tumbuh sama-sama dengan semak duri. Dan semak itu menghimpitnya sampai mati. Dia arti di ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman. Jadi bukan nggak dengar ya. Orang dengar firman. Mereka orang-orang yang mendengar firman itu. Namun dalam perjalanan hidupnya mereka terimpit. Kalau di situ mungkin terimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan dunia, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kalau tadi yang kedua bertumbuh, tapi ketika datang pencobaan, datang penderitaan, datang penganiayaan, datang kesusahan, akhirnya tidak berhasil. Tapi sekarang seolah-olah dia sisi terbalik. Ada bertumbuh, tapi ternyata kenikmatan dunia, kekayaan dunia, kekhawatiran-kekhawatiran hidup menghimpit. Nah, bagaimana ini? Pertama, di sini disebutkan 3. Kekhawatiran, kekayaan, dan apa? Kenikmatan hidup. Ayat berapa tadi? 14. Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit. Jadi ini apa lihat DP sisi terbalik dari yang tadi. Pertama, kekhawatiran. Kekhawatiran ini tentang apa? Tentang apa saja? Pertanyaannya, apakah memang betul-betul orang tidak boleh khawatir? Orang boleh khawatir enggak? Atau memang enggak boleh khawatir? Tuhan pernah bilang, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang kamu makan. Apa yang akan kamu pakai. Lalu kemudian Tuhan bandingkan. Itu orang khotbah 3 tahun lalu. Lalu Tuhan bandingkan. Lihatlah burung-burung di udara. Tuhan pelihara. Lihatlah bunga-bunga di ladang. Tuhan pelihara. Kamu lebih berharga. Burung, bunga, hari ini ada, besok boleh tidak ada. Tapi Tuhan pelihara sedemikian rupa. Apalagi kamu, kekhawatiran tidak akan mengubah apa-apa. Kekhawatiran seperti orang yang duduk di kursi goyang. Mempunyai sesuatu yang dia kerjakan, tapi tidak membawa dia kemana-mana. Satu kali lagi kita bilang, apakah memang tidak boleh khawatir? Nah, kita ingat sekali 3 tahun lalu kita sempat kasih penjelasan begini. Kekhawatiran itu sebenarnya ada 2 macam.
Ada kekhawatiran yang positif, ada kekhawatiran yang negatif. Masa ada kekhawatiran yang positif? Misalnya, kasih contoh. Kalau misalnya ibu-ibu, mama. Ketika ada anak sakit, saudara senang atau khawatir? Mama, Ibu Lina, pernah sakit itu anak-anak. Waktu ibu dengar tuh anak sakit, ibu langsung kipas-kipas, bau di TV, makan-makan kacang, biar judung sakit. Dan bilang kan jangan khawatir, biar jauh sana, enggak apa-apa kok. Begitu. Oh enggak, kita yakin enggak ada tuh mama-mama begitu. Pasti khawatir. Tapi kekhawatiran seperti itu adalah kekhawatiran yang didorong oleh cinta kasih. Kekhawatiran sebenarnya menjadi alarm. Kekhawatiran adalah tanda bahwa memang kita tidak mengendalikan, tidak punya kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu. Orang kalau bisa kendalikan segala sesuatu, orang tidak akan khawatir. Dan itu cuma Tuhan. Yang Tuhan larang jangan khawatir apa? Kekhawatiran yang disebabkan oleh karena nyandak percaya pada Tuhan. Kekhawatiran yang didorong oleh ketidakpercayaan penuh pada pemeliharaan Tuhan. Waktu miskin, khawatir mau makan apa. Waktu sokaya, khawatir bagaimana jangan sampai ini hilang, ini kekayaan. Jadi kekhawatiran, waktu susah, khawatir mau makan apa, mau tinggal di mana. Bagaimana orang hidup hari esok? Waktu sedapat segala-galanya, tetap khawatir. Bagaimana ini kalau hilang? Bagaimana ini? Siapa yang mewarisi ini? Nah, kekhawatiran yang karena memang tidak bersandar kepada Tuhan. Kekhawatiran justru bisa menghimpit kita. Alkitab bilang sampai mati. Tapi kekhawatiran yang di sini adalah kekhawatiran yang bersifat negatif kan? Karena kekhawatiran yang membuat kita mati. Yang kedua di sini bilang apa? Kekayaan. Kekayaan itu pada dirinya sendiri tidak salah. Tapi Tuhan bilang jangan sampai karena untuk memperoleh kekayaan, demi kekayaan sampai orang bahkan tidak mempersiapkan hati kita menjadi ladang firman ditabur. Atas nama kerja, atas nama cari doi, atas nama mencari. Tidak ada waktu untuk ibadah. Tidak ada waktu untuk pelayanan. Tidak ada waktu untuk baca Alkitab. Tidak ada waktu untuk baking persekutuan dengan Tuhan. Saya ingat, saya sudah pernah bicara dari mimbar ini tentang, termasuk kita ingatkan satu kali lagi tentang orang tua. Ingatkan orang pe anak-anak. Ingatkan orang pe anggota keluarga. Kita mau cerita. Dulu waktu kita masih di satu jemaat, satu waktu kita datang kunjungan pelayanan, sekaligus keluarga curhat pendeta, dorang kok mungkin 1-2 hari ini semua di Manado mau cari kerja. Waktu itu baru lulus SMK, semua cari kerja di Manado. Memang semua beberapa tempat kerja yang dorang suka masuk lamaran. Oke. 1-2 bulan kemudian kita datang lagi, baku dapat lagi bercerita. Bagaimana Jo? Oh puji Tuhan pendeta, sekarang sementara kerja dorang tuh anak-anak cewek, sementara kerja. Nah ada 2 keluarga yang begitu, di sebelah sana lagi ada begitu. Jadi dorang 2 kotek dan pergi sama-sama, lalu kerja di tempat yang sama, karena sama-sama melamar, sama-sama lulus, sama-sama kerja, sama-sama dapat terima. Nah waktu kita datang di satu keluarga itu udah bilang, bagus tuh orang kerja sekarang, gaji ya lumayan. Kita waktu dengar itu kita ndak senang dulu, ndak tanya dulu berapa DP gaji, berapa DP penghasilan. Yang duluan kita tanya, kong ibu ja ibadah jo dia? Dia bilang, nah itu komang orang pe pergumulan pendeta. So berapa bulan ini dia, so ndak jada palia di ibadah memang. Orang bekerja situ kuat. Memang sibuk sekali pendeta. Jadi orang tidak mengenal hari. Mau setiap hari. Memang sih jangan pakai shift. Sampai hari Minggu kok orang jadi pasif. Kita bilang kok tidak ada waktu mau ibadah.
Memang itu kayak terang pergumulan ya pendeta. Lalu kita bilang begini, Ibu, kalau boleh, pertama-tama minta petunjuk dari Tuhan. Apa memang ini tempat kerja yang Tuhan inginkan? Atau cuma karena kita pakai keinginan hati bukan keinginan Tuhan? Yang kedua, kalau memang sekian lama tidak ada tanda-tanda, kita minta suruh ibu pe anak keluar dari situ. Berdoa, cari tanpa kerja lain. Masakan Tuhan mau bawa orang di satu tempat atas nama pekerjaan, atas nama mencari, atas nama keberhasilan. Kong sampai waktu-waktu ibadah dengan Tuhan soalnya tidak ada. Kita yakin ini omong kosong. Tuhan tidak akan membawa kita di suatu tempat yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Kita bilang, kita minta demi Tuhan. Kalau memang dia tidak berubah, suruh keluar dia dari situ. Cari tanpa kerja lain. Cari kerja yang memungkinkan dia tetap punya waktu-waktu ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Cari. Dia bilang apa? Ya sayang tarik pendeta, zaman sekarang susah cari kerja. Dia tarik sudah apa tambah kerja. Saya bilang ya sudah, terserah. Dia lebih memilih itu. Saya bilang sudah, Tuhan akan bertindak. Kita datang di satu rumah, kita tidak tahu kalau orang dua kotek satu bekerja. Cerita lain dari DP mama. Kasus lain ini dan sama kasus beda keluarga. Tapi responnya beda. Kita juga bilang begini, Ibu, DP respon lain begitu. Pendeta orang pergumulan kayak tumpi anak sudah jarang waktu ibadah. Kita bilang bergumul. Minta kalau memang tidak bisa berusaha keluar dari situ. Percayalah orang-orang yang mementingkan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan yang tidak akan sebiar. Itu sudah tulis di mana? Misalnya Amsal 10 ayat 3. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Berdoa, minta Tuhan kasih ibu pe anak pekerjaan yang tetap memungkinkan. Ada waktu ibadah mendengarkan firman Tuhan. Justru bahaya. Dia bilang, iya pendeta, kita mau berusaha. 3 bulan kemudian, baku dapat lagi. Oh enggak, 6 bulan setelah kemudian baku dapat lagi. Baku dapat yang tuh keluarga pertama. Kita tanya, kong bagaimana Jo tuh anak? Nah, bye-bye Jo. Dia bilang, ya pendeta, so berhenti kerja dia. Hah? So berhenti karena kita pikir-pikir so berhenti karena memang dah ikut tapi nasihat 6 bulan lalu. Kita bilang, kenapa so berhenti? Dia bilang, kong sekarang kerja di mana? Masih kayak bacari ya pendeta. Kita bilang, kenapa? Begini kok pendeta. Dapat lihat DP nada positif bapuji. Pendeta tapi anak itu kok memang rajin sekali bekerja pendeta. Mar saking dia rajin kerja, dia aja terlambat makan. Karena dia aja terlambat makan, dia aja dapat sakima. Karena dia dapat sakima, dia minta izin. Karena banyak minta izin, dia pimpinan bilang, istirahat aja dulu tarik. Sudah lihat? Seolah-olah ini proses alami. Kita dalam hati. Ibu enggak dengar kita udah bilang. 6 bulan lalu. Dan sekarang dia masih sementara cari kerja. Itu satu. Dia bilang, pendeta, cuma setelah 1 bulan dari pendeta dia bilang, kita suruh keluar dia. Tada marah, keluar. Mar puji Tuhan pendeta. Sekarang dia kerja. Di Tampa Baru. Dan aneh, dia kerja lebih ringan dari itu kerja lama. Mar DP gaji lebih tinggi dari itu tanpa lama. Dan sekarang malah dia tanpa kos pendeta dekat gereja. Jadi kalau dia mau masuk shift pagi, dia berusaha masuk gereja malam. Karena di Manado kan, kalau dia shift siang sampai malam, dia berusaha masuk ibadah subuh. Puji Tuhan. Dan lebih mengerikan, maaf ini sebenarnya tidak enak ini cerita. Saya waktu memikir-mikir, aduh jangan-jangan ini juga karena tapi kata-kata. 1 tahun kemudian, anak yang tadi dengar, hamil di luar nikah. Orang-orang yang mendengar firman mengeraskan hati karena ingin menikmati kenikmatan dunia, dihimpit oleh kekayaan, ingin mencari kenikmatan dunia apapun itu, sehingga akhirnya dia dibuang oleh Tuhan. Dia dengar firman, tapi tuh gak daya tarik dunia lebih kuat. Khawatir kalau kita tidak kerja kita mau susah. Khawatir
khawatir. Tapi ketika kerja, sampai jadi gila kerja, ndak ada waktu untuk mendengar firman, ndak ada waktu untuk membaca Alkitab, ndak ada waktu. Semua dia tenaga habis untuk kerja, habis cari uang, habis cari kekayaan, habis untuk memuaskan kenikmatan dunia. Dan akhirnya firman Tuhan itu seolah-olah tidak memberi kuasa menghidupkan dia. Dia dihimpit sampai mati. Hati-hati. Bukan cuma itu. Bagaimana orang? Tuh kenikmatan dunia. Bagaimana firman mau berakar? Tuh daya tarik. Termasuk. Sayang ini banyak anak-anak muda tidak hadir kan. Tapi kita memang kalau kita yang pimpin kita jali ya. Berapa kali di satu tempat ibadah kita tegur langsung. Kamu main handphone. Kamu ditarik oleh kenikmatan dunia untuk naik level. Untuk push rank, untuk dapat skin baru, untuk naik posisi, untuk mendapatkan keuntungan, kenikmatan, kepuasan, rasa puas. Kita lihat memang ada anak-anak yang puas ketika dia naik level. Tapi kadang-kadang sampai waktu ibadah pun dia pakai. Sehingga firman yang datang itu seolah-olah dapat lihat dia ada dengar. Mari sebenarnya Anda. Akhirnya dia dihimpit. Hati-hati dengan itu. Maka satu kali lagi kita tanya. Orang kira-kira seperti apa? Yang keempat, terakhir. Yang keempat, ayat 8. Sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. DP arti di mana? Ayat 15. Yang di tanah yang baik artinya orang-orang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Orang berdoa, orang minta. Selalu kalau mau datang ibadah, persiapkan orang pe hidup, persiapkan orang pe diri. Dapat lihat kok orang yang datang ibadah jam 5:30, sebelum 5:30 sudah datang. Ibadah jam 9, sebelum jam 9 sudah datang. Dapat lihat, orang so terlambat. Dapat lihat, sesementara doa dia lari-lari, cepat-cepat. DP alis satu bengkok, satu rata. Ini sudah bersiap baik-baik. Lalu cari-cari alasan, lama nih khotbah, so lapar kita. Ya kamu so tahu, kita mau jujur dari mimbar ini. Kalau dengar Hamil Lasut yang mau pimpin, makan aja dulu dari rumah. Jangan saya salah pahami Lasut. Kamu persiapkan diri. Nah, pembenaran kayak gitu. Iya tuh. Siapa tuh mau bakar nih? Hamil Lasut. Oh paling kurang kayak 45 menit itu. Makan dia bye-bye, minum juga. Jangan gara-gara tuh khotbah tadi pelama. Kamu salahkan khotbah. Padahal kamu yang tidak persiapkan diri. Datang terlambat. Dia ada kurang lari-lari. Sudah suar-suar. Waktu giliran khotbah, dia mengantuk. Karena implikasi dari yang tadi. Jadi kalau mau datang, minta berdoa Tuhan. Kasih kita hati yang baik. Hati seperti tanah yang subur. Hati yang selalu antusias. Dan Tuhan tolong kita untuk menanggapi firman Tuhan dengan benar. Lalu Tuhan sendiri yang akan menolong saya untuk menghasilkan buah. Bukan hanya menghasilkan buah, menghasilkan buah dalam ketekunan. Artinya terus menerus selamat orang hidup. Bukan berarti selamat orang hidup di dunia ini tidak akan ada tantangan, tidak akan ada pergumulan, tidak akan ada ujian, tidak akan ada pencobaan, tidak akan ada kekhawatiran. Tapi ayat-ayat ini menolong kita. Perhatikan bagaimana cara kita mendengar firman. Amin. Jika masih ada puji-pujian yang dipersiapkan, diberi kesempatan.